Ya, Anda masih bersama Bedah Editorial Media Indonesia dan Bang Gaudens, dari penelpon yang tadi menelpon dan memberikan pendapat kepada kita, banyak memang masih menyoroti soal Budiono yang ditugaskan sebagai penanggung jawab. Bukankah harusnya Presiden sudah mengantisipasi ya? Atau ini kan momennya SBY, ini kan momen yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk mengembalikan citra atau menaikkan reputasi dua penegakan dari kasus yang besar ini, Senturi dan Gayus. Ya, menurut saya sih, Afi, Presiden telah menyanyiakan momentum untuk memberantas korupsi. Kasus Gayus itu tadi dikatakan sebagai sebuah momentum untuk mengembalikan lagi citra Republik ini. Tadi di awal saya katakan bahwa setelah 33 tahun pemerintahan Orde Baru berkuasa mencekram di Indonesia, dengan mudahnya atau begitu saja dilindas oleh aspirasi masyarakat yang muak dengan korupsi. Pada saat itu, pada 98 dikeluarkanlah TAP MPR nomor 11 tentang pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN. Nah, dari 98 sampai sekarang, sudah 13 tahun, persoalan korupsi ini tidak pernah selesai-selesai. Mengapa tidak selesai? Karena persoalan korupsi di Indonesia hanya diselesaikan dari rapat ke rapat, rapat dan rapat. Bukan pada actionnya. Kasus Gayus ini justru adalah contoh paripurna bagaimana rejim ini menyelesaikan korupsi dengan suka-suka setengah hatinya. Tidak ada sama sekali greget penyelesaian korupsi. Tadi di awal juga saya katakan bahwa Inpres ini sama sekali tidak menunjukkan kegawatan. Nah, kalau dia gawat, mestinya ada penegak hukum extraordinary, dalam hal ini KPK. KPK dibentuk, di dalam undang-undang KPK jelas sekali dikatakan bahwa penegak hukum yang tradisional sudah gagal, tidak dipercaya lagi, sehingga dibentuklah KPK. Nah, dalam kasus Gayus, mestinya, apalagi aspirasi masyarakat begitu derasnya, yang menginginkan kasus ini ditangani oleh KPK. Sebab sudah terbukti, kejaksaan maupun kepolisian, orang-orangnya terlibat di dalam mafia pajak ini. Kita sampai sekarang menunggu misalnya, kapan pejabat di Kejaksaan Agung menjadi tersangka. Sampai sekarang, hari ini dinyatakan tersangka, besok dibilang saksi. Jadi cuma bolak-balik seperti itu. Jadi yang terlihat sekarang ini adalah penegakan hukum mempermainkan nurani rakyat. Ketika nurani rakyat dipermainkan, yang muncul adalah tokoh lintas agama yang mengatakan betapa ada kesenjangan yang menganga antara fakta dan janji. Karena janjinya diselesaikan di rapat, bukan action di lapangan. Mestinya di dalam manajemen, tadi dikatakan bahwa 10 persoalan lain di dalam Inpres ini adalah persoalan manajemen tata kelola negara yang baik dan benar. Kalau kepolisian, kalaulah kejaksaan, dua institusi penegak hukum yang berada langsung di bawah kepresidenan tidak bekerja dengan maksimal, mestinya presiden panggil atau ganti pemimpinnya. Betul. Bukan memelihara kegagalan. Yang terjadi sekarang ini adalah kegagalan menyelesaikan Senturi, kegagalan menyelesaikan Gayus dipelihara dengan baik-baik. Ini yang terjadi. Karena itulah muncul suara protes secara moral dari tokoh agama. Kita tentu tidak ingin, karena kasus Gayus, karena kasus Senturi, pemerintahan ini jatuh di tengah jalan. Kita tidak ingin itu. Yang kita inginkan adalah penegakan hukum. Nah, Presiden sudah mengeluarkan instruksi. Ya, kewajiban kita, kewajiban semua pihak untuk mengawal instruksi Presiden ini. Tentu kita juga harus mengingatkan bahwa terlalu banyak sudah instruksi yang sudah dikeluarkan, sudah sejauh mana pencapaiannya. Tadi saya katakan instruksinya sudah di atas gunung, tapi pencapaiannya masih di bawah kaki bukit. Kalau seperti itu yang terjadi, ya sangat disayangkan. Artinya momentum hilang begitu saja. Betul. Satu momentum lepas dari tangan Pak SBY. Bahkan yang menarik juga ada penekanan di editorial kita, dikhawatirkan ada Inpres ini membuka benturan kepentingan baru ketika penunjukan Wapres sebagai pengawas. Ya, kepentingan baru tadi dikatakan bahwa di dalam aparat penegak hukum ada mereka yang terlibat. Tadi penelpon mengatakan
sebaiknya dipecat semua mereka yang terlibat. Ya memang itu yang seharusnya dilakukan. Nah kemudian ada keterlibatan Wapres di dalam mengawasi 12 instruksi ini. Hanya yang menjadi pertanyaan besar di dalam editorial ini adalah Wapres juga dilibatkan untuk menyelesaikan Senturi. Nah pertanyaannya, apakah Wapres bisa membebaskan diri dari benturan kepentingannya sendiri? Ini pertanyaan besar ya. Nah, walaupun pada akhirnya Wapres katakanlah bisa menjaga agar tidak terbentur dengan kepentingan, tetapi yang pasti rakyat sekarang ini tertawa. Kok malah Wapres? Kok bukan presiden sendiri? Nah, ketika Wapres yang dilibatkan di dalam menangani Senturi, ya kasus Senturi tadi saya katakan memang sudah ditelan oleh bumi. Kalau sudah ditelan bumi, ya apa yang mau dikatakan? Memang tidak ada keinginan yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus besar. Pertanyaannya ada apa? Tentu jawaban sementara itu adalah adanya mafia hukum, adanya mafia pajak. Nah, mafia hukum dan mafia pajak itu tidak bisa dituntaskan tercermin di dalam kasus Gayus yang bertele-tele. Ada keinginan untuk menyelesaikan kasus Gayus 10 hari, gagal. Ada keinginan menyelesaikan kasus Gayus dalam 60 hari, gagal juga. Sekarang dikeluarkan impres, mestinya impres terakhir lah ini. Tidak perlu lagi impres-impres lain ke depan. Jangan, karena kita butuhnya bukti, bukan impres atau rapat-rapat seperti itu ya. Bung Ganes, yang menarik kayaknya di kasus Gayus ini, tadi sempat ada penelpon kita yang mengatakan kasusnya itu banyak pengalihan kasus padahal di kasus Gayus sendiri gitu. Seperti kita menantikan di mana uang asal muasal uang 75 dan kelanjutannya 75 miliar itu di deposit yang Gayus miliki beralih ke kasus paspor, beralih ke kasus Gayus jalan-jalan ke Bali, beralih terus saja ada pengalihan kasus yang terjadi. Apakah kita bisa berharap kasus ini tuntas? Betul sekali, Afi. Kesan pengalihan itu sangat kuat ketika kasus Gayus yang dibawa ke pengadilan yang hari ini diputuskan di pengadilan adalah kasus yang kecil terkait dengan satu perusahaan. Padahal Gayus berkali-kali mengatakan ada 149 perusahaan, di dalamnya ada perusahaan pertambangan miliknya orang besar gitu. Ada juga Gayus mengatakan bahwa ada sejumlah bintang di kepolisian yang menerima uang dari saya. Tetapi sampai sejauh ini hal-hal yang pokok ini tidak pernah disentuh. Ataupun disentuh. Atau tidak mau disentuh sepertinya. Jadi memang keinginan untuk menyentuh itu nggak ada kayak. Jadi memang sangat jelas sekali terang benderang bahwa dalam kasus Gayus ini kesan pengalihan itu sangat kuat. Jangan pula masyarakat yang berkesan ada pengalihan itu disalahkan. Karena apa? Karena memang penegakan hukum atas kasus Gayus ini setengah-setengah, tidak secara holistik dilakukan. Bahkan kuasa hukum Gayus sendiri mengatakan KPK ambil dong kasus ini. Gayus dan kuasa hukum ini sudah gregetan dengan penyelesaian kasus ini ya? Betul, karena memang mereka tahu bahwa banyak yang terlibat. Kalau kita ingin memberantas mafia hukum, ingin memberantas mafia pajak, inilah momentumnya. Baik. Jangan lagi momentum ini disia-siakan, hanya diselesaikan dalam rapat dan mengeluarkan instruksi. Ini bukan negara komando, ini negara demokrasi yang mestinya diselesaikan dengan tata kelola kenegaraan yang lebih baik lagi. Baik, jangan sampai kita kehilangan momentum ini. Betul. Terima kasih banyak Bung Gaudens dan pemirsa, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Mohon maaf tidak semua telepon dan SMS bisa kami tampilkan. Kita akan jumpa lagi di bedah editorial besok. Saya Effendi Malik dan juga Bung Gaudens Soehardi undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.